Berkat damai sejahtera di dalam Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menyertai kita pada hari ini, Senin 2 Maret 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu menaikkan rasa syukur dan terima kasih, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, yang memproses hidup kami sedemikian rupa sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Oleh karenanya kami suka mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Daniel 2 ayat 1 hingga 6 dalam judul perikop Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya Raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Konsekuensi jawaban. Ini judul renungan kita hari ini dalam ayat penekanan ayat kelima. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing." Saudaraku, dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita membaca bahwa salah satu cara Allah berbicara kepada manusia adalah melalui mimpi. Allah berbicara kepada siapa saja yang Ia kehendaki, baik kepada orang yang takut akan Dia maupun kepada orang yang tidak mengenalnya. Perikop Daniel pasal 2 mengisahkan tentang Raja Nebukadnezar yang diberi mimpi oleh Allah, dan hal tersebut membuatnya gelisah dan tidak bisa tidur. Ia memerintahkan agar orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menafsirkan mimpinya. Namun ada dua konsekuensi jawaban yang ditawarkan oleh raja. Jika jawaban benar, akan dianugerahi upah, kehormatan, dan kepercayaan. Tetapi jika jawaban salah, akan mendapat hukuman dan kehancuran. Jawaban menentukan arah hidup mereka. Namun ternyata para ahli itu tidak dapat menjawab dengan benar. Mereka mengatakan bahwa hanya dewa yang dapat menebak dan menafsirkan mimpi raja. Pada akhirnya, Daniel dan teman-temannya lah yang dapat melakukan perintah dari raja. Bagaimana mereka bisa melakukan tugas berat itu? Karena mereka mencari Allah terlebih dahulu dan bergantung sepenuhnya pada kehendaknya. Ayat 5 mengingatkan kita bahwa hidup tidak hanya
kemampuan berbicara dengan baik, tetapi juga bagaimana membangun relasi dengan Allah sehingga dapat memperkatakan kebenaran. Demikian juga dalam hal menjawab, bukan tentang lancarnya kata-kata yang keluar dari mulut kita, melainkan bagaimana kita meminta petunjuk dari pribadi yang tepat, yaitu Allah yang memegang segala rahasia. Dialah yang berkuasa membuka pengertian dan memberikan ketenangan hati. Sebab jawaban yang benar bukan yang terdengar hebat, tetapi yang bersumber dari Allah. Penegasan: saat diperhadapkan pada pertanyaan yang mengandung konsekuensi, carilah Tuhan. Sebab jawaban yang benar bersumber dari Dia yang berdaulat atas segala rahasia. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mencari petunjuk-Mu dalam doa, agar jawaban kami berkonsekuensi pada damai sejahtera dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Juru Selamat kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan uraiannya. Baiklah kita semakin diberi hikmat untuk dapat mendahulukan Tuhan dari setiap hal yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Amin.